วัดแล้วท่านจะใช้ความเป็นบุตรสาวนะครับตั้งคำถามถึงบุตรสาวของคนเสื้อแดงที่ร่วมต่อสู้ Sejujurnya itu saya sudah dikali sama pihak Indonesia yang Indonesia melakukan seperti intimidasi kepada saya. Misteri besar SEA Games 2025, kabar kecurangan, wasit, uang, dan bayang-bayang kekuasaan yang mengguncangkan kawasan? Wah, sedikit demi sedikit kelicikan Thailand mulai terungkap. Sambil ngopi, yuk kita simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Apakah SEA Games 2025 benar-benar bersih? Ataukah ada rahasia besar yang selama ini disembunyikan rapat-rapat di balik gemerlap pesta olahraga Asia Tenggara itu? Mengapa belakangan ini beredar kabar yang menyebut adanya kecurangan sistematis? Siapa sebenarnya yang bermain di balik layar? Dan benarkah seorang wasit kini tengah menjalani proses serius, bahkan disebut-sebut langsung diurus oleh lingkaran kekuasaan tertinggi di Thailand? Pertanyaan demi pertanyaan terus bermunculan. Tanpa jawaban pasti, publik dibuat bertanya-tanya, apakah ini hanya rumor yang dibesar-besarkan, ataukah potongan kecil dari skandal besar yang belum sepenuhnya terungkap? Kabar ini pertama kali beredar dari bisik-bisik internal, lalu menyebar cepat ke berbagai kalangan. Media sosial ramai, forum-forum olahraga memanas, pengamat mulai angkat bicara. Namun anehnya, tak satu pun pernyataan resmi yang benar-benar menjawab inti persoalan. Mengapa justru keheningan yang terasa paling mencolok? Wasit di pusat badai? Siapakah wasit yang dimaksud? Mengapa perannya menjadi sorotan utama? Apakah ia hanya pion kecil? Atau justru kunci pembuka kotak Pandora yang selama ini terkunci rapat? Menurut kabar yang beredar, wasit tersebut kini tengah menjalani proses yang tidak biasa, proses yang tidak sekadar administratif, proses yang tidak hanya melibatkan federasi olahraga. Lalu, mengapa muncul istilah langsung diurus oleh pihak dengan pengaruh sangat besar? Apakah ini berarti kasusnya dianggap terlalu sensitif, terlalu berbahaya jika dibiarkan terbuka, atau justru terlalu memalukan untuk diproses secara transparan? Pertanyaan lain pun muncul. Sejak kapan wasit ini dicurigai? Apakah sejak fase grup, sejak semifinal, atau sejak pertandingan krusial yang hasilnya menuai kontroversi besar? Pengakuan mengejutkan. Benarkah kabar yang paling mengguncangkan tentu datang dari pengakuan sang wasit itu sendiri? Benarkah ia mengaku telah menerima sogokan? Benarkah nilainya tidak sedikit? Jika iya, dari siapa uang itu berasal? Untuk kepentingan siapa? Apakah uang itu ditransfer secara diam-diam, tunai dalam tas tertutup, atau lewat perantara yang hingga kini masih misterius? Jika pengakuan itu benar, mengapa baru sekarang terungkap? Apakah karena tekanan, ancaman, atau rasa bersalah yang akhirnya tak tertahankan? Dan jika ia mengaku, mengapa publik tidak pernah mendengar rekaman resmi pengakuan itu? Mengapa semuanya hanya bocor lewat kabar samar? Apakah ada yang sengaja menahan informasi? Atau ada kepentingan besar agar detail-detail tertentu tidak pernah sampai ke permukaan? Upaya menyembunyikan kebenaran. Dikabarkan bahwa wasit ini sempat berusaha menyembunyikan perbuatan buruknya. Bagaimana caranya? Dengan menyangkal? Dengan memutarbalikkan kronologi? Atau dengan berharap kasus ini akan menguap begitu saja? Apakah ia merasa aman? Apakah ia merasa dilindungi? Jika iya, oleh siapa? Namun, semua upaya itu disebut-sebut nihil. Mengapa bisa gagal? Siapa yang akhirnya membuka tabir? Apakah ada pihak internal yang membocorkan informasi? Atau tekanan publik yang terlalu besar untuk dibendung? Dan ketika semuanya mulai terungkap, mengapa justru muncul lebih banyak pertanyaan daripada jawaban? Peran kekuasaan. Bagian paling sensitif dari kabar ini tentu menyangkut Thailand. Mengapa Thailand? Mengapa isu ini dikaitkan dengan kekuasaan tertinggi di negeri tersebut? Apakah karena SEA Games 2025 digelar di sana? Apakah karena tekanan internasional? Ataukah karena kasus ini dianggap bisa mencoreng nama besar negara?
Ketika muncul kabar bahwa proses terhadap wasit ini langsung diurus oleh Raja Thailand, apa makna sebenarnya? Apakah ini simbol keseriusan? Ataukah justru simbol betapa rumit dan berbahayanya kasus ini? Apakah ini bentuk perlindungan institusional? Atau upaya menjaga stabilitas? Mengapa istilah itu digunakan? Dan mengapa tidak ada klarifikasi resmi? Bukankah justru ketidakjelasan ini yang memicu spekulasi liar? Pertandingan yang dipertanyakan. Publik lalu kembali mengingat pertandingan-pertandingan kontroversial di SEA Games 2025. Keputusan wasit yang janggal, penalti yang dianggap mengada-ada, kartu merah yang muncul tanpa alasan jelas. Apakah semua itu kebetulan? Ataukah potongan puzzle dari skema besar? Mengapa beberapa tim merasa sangat dirugikan? Mengapa protes mereka seolah tak pernah didengar? Mengapa laporan resmi seperti masuk ke ruang hampa? Dan jika memang ada kecurangan, seberapa luas dampaknya? Apakah hanya satu pertandingan, satu cabang olahraga, atau sistem yang sudah tercemar sejak awal? Diamnya otoritas. Yang paling mengherankan, mengapa otoritas olahraga regional terlihat begitu sunyi? Mengapa tidak ada konferensi pers terbuka? Mengapa tidak ada laporan investigasi yang dipublikasikan? Apakah mereka sedang menyelidiki secara diam-diam? Ataukah menunggu momentum yang tepat? Atau justru berharap isu ini perlahan hilang tertelan waktu? Bukankah transparansi seharusnya menjadi kunci kepercayaan publik? Jika tidak ada yang disembunyikan, mengapa harus diam? Dampak bagi atlet. Di tengah semua misteri ini, bagaimana nasib atlet? Mereka yang berjuang tahun-tahun, mereka yang bermimpi mengharumkan nama bangsa. Apakah kemenangan mereka sah? Apakah kekalahan mereka adil? Ataukah ada yang dirampas secara halus di balik keputusan wasit? Bagaimana perasaan atlet yang merasa dicurangi? Apakah mereka hanya bisa pasrah? Ataukah menyimpan luka yang tak pernah sembuh? Dan bagaimana sejarah akan mencatat SEA Games 2025 jika skandal ini benar-benar terbukti? Kebocoran yang tak terbendung. Disebut-sebut meski berusaha ditutup, informasi terus bocor. Dari mana asal kebocoran itu? Apakah dari orang dekat wasit, dari pejabat yang kecewa, atau dari pihak luar yang merasa keadilan harus ditegakkan? Setiap kebocoran memunculkan potongan cerita baru, namun potongan itu tak pernah utuh. Mengapa selalu terhenti di tengah jalan? Apakah ada garis yang tak boleh dilewati? Apakah ada kebenaran yang dianggap terlalu berbahaya untuk diungkap sepenuhnya? Publik menuntut jawaban. Di berbagai negara Asia Tenggara, suara publik makin keras. Tagar bermunculan, diskusi memanas, tekanan meningkat. Apakah tekanan ini akan memaksa otoritas membuka semua fakta? Ataukah justru memicu pengetatan informasi? Sejauh mana publik akan dibiarkan bertanya-tanya? Sampai kapan misteri ini dibiarkan menggantung? Akhir atau awal? Apakah pengakuan wasit ini akhir dari segalanya? Ataukah justru awal dari pengungkapan yang lebih besar? Apakah akan ada nama-nama lain yang terseret? Apakah ada pertandingan yang dianulir, medali yang dicabut? Ataukah semua akan berhenti pada satu sosok, satu pengakuan, satu cerita yang kemudian perlahan dilupakan? Pertanyaan terbesar tetap sama. Apa yang sebenarnya terjadi di balik SEA Games 2025? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Dan siapa yang benar-benar berani mengungkap kebenaran tanpa takut? Hingga kini, misteri itu masih menggantung, penuh tanda tanya, tanpa kepastian. Dan publik hanya bisa menunggu, sambil terus bertanya, apakah suatu hari nanti seluruh kebenaran akan benar-benar terungkap? Isu semakin liar ketika disebutkan bahwa wasit tersebut tidak bekerja sendirian. Ada dugaan jaringan, ada perantara, ada pihak yang menghubungkan uang dengan keputusan di lapangan. Jika benar demikian, seberapa luas jaringan ini? Apakah hanya satu cabang olahraga, ataukah lintas cabang? Keterlibatan kekuasaan tingkat tinggi juga memunculkan spekulasi lain. Apakah ini sebabnya kasus ini tidak langsung diumumkan? Apakah ada kekhawatiran reputasi negara tuan rumah tercoreng? Apakah SEA Games 2025 sebagai simbol persatuan Asia Tenggara sedang dipertaruhkan? Publik pun bertanya-tanya tentang peran federasi olahraga. Di mana mereka saat isu ini muncul? Mengapa tidak ada pernyataan resmi yang tegas? Apakah mereka juga menunggu lampu hijau dari pihak tertentu? Media sosial dipenuhi tanda tanya. Netizen berspekulasi. Ada yang marah, ada yang kecewa, ada pula yang merasa tidak terkejut.
Sudah biasa, kata sebagian. Tapi benarkah kita harus menganggap ini biasa? Wasit yang kini berada dalam proses itu disebut berada di lokasi yang sangat dijaga. Tidak sembarang orang bisa menemuinya. Apakah ini demi keamanannya? Ataukah demi memastikan ia tidak berbicara lebih jauh? Apa yang sebenarnya ditakutkan jika ia berbicara ke publik? Pengakuannya disebut membuka kotak Pandora, karena jika satu wasit terbukti, bagaimana dengan wasit lain? Bagaimana dengan pertandingan lain? Apakah ini hanya puncak gunung es? Kabar lain menyebutkan bahwa ada tekanan agar kasus ini diselesaikan secara internal, tanpa pengadilan terbuka, tanpa konferensi pers besar. Apakah benar demikian? Jika iya, demi siapa? Demi stabilitas? Demi citra? Atau demi melindungi pihak-pihak tertentu? Pertanyaan juga diarahkan pada masa depan hasil SEA Games 2025. Apakah medali akan dievaluasi? Apakah hasil pertandingan akan dianulir? Ataukah semua akan dibiarkan berlalu seolah tak pernah terjadi apa-apa? Atlet-atlet yang merasa dirugikan kini hanya bisa bertanya, apakah jerih payah mereka sia-sia? Apakah keringat dan air mata mereka kalah oleh uang sogokan? Siapa yang akan bertanggung jawab? Hingga kini, belum ada pernyataan terbuka yang menjawab semua tanda tanya itu.